Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah man kana fi talabil ilmi kanat fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyah kanat fin nar kanat nar fi talabihi. Dari Ali radhiyallahu an karrama wajha, barang siapa yang keadaannya dalam mencari ilmu, maka surga itu dalam pencariannya. Barang siapa yang berada dalam mencari ilmu, maka surga itu ada dalam pencariannya. Dan barang siapa yang keberadaannya dalam kemaksiatan, maka neraka itu dalam pencariannya. Jadi seseorang yang sedang menyibukkan dirinya dalam mencari ilmu, sesungguhnya dia sedang mencari surga, ya. Orang sibuk mencari ilmu, yang tentunya ilmu adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang datang dari Allah melalui asbab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah apa yang datang dari Allah melalui asbab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Disampaikan dari Allah kepada malaikat Jibril, ya. Disampaikan lagi dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan lagi kepada para sahabat, sampaikan lagi kepada tabi'in, sampaikan lagi kepada tabi'ut tabi'in, hingga sampai saat ini turun temurun. Bahkan kita mendapatkan ilmu dari mereka, kita juga menyampaikan hingga sampai anak-anak kita semuanya sampai hari kiamat. Yang jelas ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil baligh al-aql jahlu, ilmu yang manfaat yang tidak boleh bagi orang yang baligh, bagi orang yang berakal itu tidak mengetahuinya. Ilmu apa kira-kira?
Orang yang balik, orang yang berakal, orang yang balik, orang yang berakal tidak boleh tidak tahu. Wajib tahu itu ilmu itu. Ilmu sholat wajib Pak, wajib apa enggak itu mengetahui? Wajib ya. Ilmu sholat, ilmu tauhid itu wajib kita ketahui. Ilmu fikih, nah, setiap kita umat Islam, diri kita masing-masing itu wajib mengetahuinya. Nah, kita cari ilmu tersebut, ilmu yang datang dari Allah, ilmu yang datang dari Rasulullah melalui Rasulullah SAW. Maka orang tersebut ketika sibuk untuk mempelajarinya, maka dia dalam kondisi seseorang yang sedang mencari surganya Allah. Dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang berjalan menempuh jalan yaltamisu fi ilman, mencari ilmu, salallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Nah, kita bikin mudah mencari ilmu, jangan bikin sulit. Malas ini, pikir malas ininya malas. Sulit cari ilmu itu, ya sulit. Pikir mudah, insya Allah mudah. Pikir sulit, ya jadinya sulit. Allah Subhanahu Wa Taala itu berkata, apa yang menjadi persangkaan kita? Anna idza dzanni abdi bi, saya sesuai apa yang disangka oleh hamba saya ya. Jadi jangan kita berpikiran yang negatif dulu. Pokoknya paham apa tidak paham, bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mengkaji ilmu. Berarti saya mengkaji ilmu, saya ini berada di dalam jalan menuju surga. Karena surga itulah yang kita cari. Siapa yang nggak mau surga? Jangankan surga, taman-tamannya surga saja. Orang kalau sudah berada di taman, ya, jangankan taman surga, maka orang itu nyaman karena berada di taman. Pada umumnya orang akan senang berada di taman, apalagi taman surga gitu. Sehingga dia tidak akan terkesan, dia tidak akan terpengaruh walaupun dihalau suruh pergi, dia tetap nyaman ketika berada di taman. Seperti kambing yang sedang menikmati makanan rumputan, maka dia dipukuli, dihalau, dia tetap saja seperti itu karena dia menikmati, dia sedang menikmati makanan yang dia makan. Maka taman surga itu apa? Taman surga itu adalah majelis ilmu. Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian semua melewati taman-taman surga, farta'u, maka nikmatilah. Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, nikmatilah. Qal wa ma riyadul jannah, apakah itu taman surga? Majalisul ilm, majlis ilmu. Nah, maka kita senangkan hati kita, senangkan diri kita.
pada majlis-majlis ilmu yang bermakna kita datang majlis ilmu, kita itu sedang berada di taman surga, berada di taman surga yang sebentar lagi juga nanti dekat itu ya, dengan surganya Allah Ta'ala. Di tamannya saya sudah begitu nikmat, apalagi nanti di surganya Allah Ta'ala. Maka orang yang berada di taman surga ini dia terasa nyaman, terasa nikmat. Dia tidak akan bisa diganggu oleh orang-orang. Suruh keluar, dia tetap saja berada di sana. Dihalau dia apapun, dia tetap saja seperti itu. Maka majlis ilmu kita saat ini sedang ngaji, ya kita harapan seperti itu. Apapun kejadiannya, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita nikmati ngaji ilmu. Mungkin entah kepanasan, oh panas sekali nih, ya panas sedikit ya sebentar, ya kan? Panasnya dunia itu tidak seperti panasnya api neraka. Udah gitu aja sudah, bikin happy saja. Kalau orang sudah menikmati sesuatu, dia tak ada sama sekali pengaruh. Panas, wah bodoh amat panas, saya nggak terasa panas ini. Saya itu nikmat ini, sedang nikmat ngaji ilmu. Wah, luar biasa. Hakikatnya sudah masuk dalam hatinya, ya. Tidak terkesan suasana dan keadaan. Dia sudah menikmati lezatnya ilmu. Wah, nggak nyaman sekali tempatnya. Orang sudah nikmat dengan ngaji ilmu, dia tidak akan pengaruh dengan kondisi apapun. Oh, saya sedang nikmat ini. Ya, kalau kalian sedang menikmati sesuatu, main HP umpamanya ya, udah main HP enak saja itu, dimanapun berada. Kalau sudah menikmati, dipanggil, disuruh makan aja tidak mau makan ya. Sini kawan, makan bareng-bareng. Ntar ya, nanti tinggal aja lah, udahlah, tinggal nanti nggak dapat, biarin, habisin sajalah sudah. Tidak terkesan suasana, sudah nikmat kan? Dengan nontonnya nikmat, dengan HP-nya nikmat, main gamenya nikmat, sehingga nggak ada pengaruh apa-apa. Ini minuman kamu diminum, ya ntar dulu, tinggal sedikit lagi. Oh, kalau lama-lama saya hitung 3 kali nggak datang, habis ini, ya silakan habisin saja, biarin saja, saya tidak dapat, tidak masalah. Begitu, sudah merasakan nikmatnya. Lagi main, wah, main apalah situ, disuruh dipanggil ibunya nggak ngaruh. Itu orang kalau sudah mendapatkan hakikat sesuatu. Maka majlis ilmu kita, duduk dalam majlis ilmu, majlis yang bermanfaat, yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka hendaknya seperti itu. Kalau saja kita ya, sedang ngaji ilmu, kita malas-malas, ada pengajian ilmu membahas tentang ilmu Allah SWT, kok malas, ada sesuatu sedikit langsung berubah ya. Ini ada makanan, wah tinggal langsung ngajinya, diambilnya itu makanan. Wah, ini belum dapat hakikatnya ilmu ini ya, belum bisa bertahan atas kondisi yang ada. Berarti hakikatnya dia itu belum merasakan lezatnya ilmu. Padahal di sana ada taman-taman itu, taman surga, tapi dia tidak menikmati. Maka itu dikatakan, maka fil talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi.
Man istaghala fil ilmi nafi alladhi yajuzul bal aqil jahl. Barang siapa yang dia berada dalam mencari ilmu, berarti kanatil jannatu fi talabihi, berarti dia sedang mencari surga. Sedang mencari surga. Surga dicari-cari, surga diminta. Ingin surga apa tidak? Ingin surga, ngaji sungguh-sungguh ngajinya. Alhamdulillah kalian mondok di sini berapa lama pun ya, sampai mati boleh saja ya. Dikatakan man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillah hatta yarji'a. Siap mati di pondok dapat pahala sabilillah. Jangan pulang dulu, kalau pulang sudah sampai rumah enggak jadi. Jadi pondok ngaji bertahun-tahun mati. Kalau mati di pondok ya jadi kubur ya. Mati di kubur, dan itu nanti dia mendapatkan pahala fi sabilillah hatta yarji'a, sehingga dia pulang. Nah, kalau pulang dulu matinya di rumah rupanya, tidak jadi. Maka ada santri mondok pesantren meninggal di pesantren. Nah itu justru hakikatnya itu adalah kabar gembira, karena dia sedang mati dalam jalan Allah Ta'ala, mati di jalan Allah. Ya, ada sudah beberapa santri ya pondok kita Kelang sana mati di pondok. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena ya kehendak Allah, tanpa sakit, tanpa apapun. Nah, itu sudah Allah tentukan. Artinya disitulah ajalnya, disitulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan seseorang tersebut ketika dia sedang dalam pondok pesantren. Insyaallah syahid ya. Nah, insyaallah itu mati husnul khotimah apapun bentuknya. Karena sudah mati di pondok, dia sedang menahan hawa nafsunya. Kira-kira tertahan nggak nafsu kalian? Kalian pengen apa kalau nggak di pondok? Ya, wah ya kalau kalian di pondok, kalau nggak di pondok, keinginan sudah kamu alami semuanya, karena mungkin sudah dipuaskan dengan kondisi-kondisi saat ini. Pengen HP sudah ada HP, pengen motor sudah ada motor, pengen jalan-jalan sudah bisa jalan-jalan. Kalau tidak, nah, sekarang kalau di pondok pengen HP ya? Pengen kan? Ditahan nggak? Pengen nggak jalan-jalan? Ya pengen. Tapi malah suruh sholat, suruh ngaji. Pengen nggak jalan-jalan pakai motor ke sana sini jalan-jalan ke pasar sana sini? Nah, bukannya untuk hanya sekedar menahan hawa nafsunya, tapi untuk tambah kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan agama, kegiatan mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai pengorbanan diri kita. Wah, ini sudah menahan nafsunya, dia sudah sebenarnya banyak keinginan tapi ditahan. Masa-masa umur segini biasanya untuk pura-pura di sana, tapi untuk ngaji kok mati. Allah hargai. Maka kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa seseorang keluar dari rumahnya berjalan menuju mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
sabilillah hatta yarji'a. Sehingga dia mati di jalan Allah Ta'ala hatta yarji'a, sampai dia kembali. Selama dia pulang di pondok, wah, ini adalah kabar gembira. Surga menantinya. Dari mangkana fi talabil ani kana jannah fi talabihi. Surga ini semua, walakum fiha ma tastai anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi surga itu apa yang kamu inginkan itu, walakum fiha ma tastai anfusukum. Apa yang kamu inginkan di sana itu ada. Ya, dikatakan ya makan dia sekali gigitan itu rasanya berbeda-beda. Wah, rasanya ini gigit lagi beda lagi, gigit lagi beda lagi. Nggak tahu sudah satu gunung itu kulitnya itu. Makan pisang nggak tahu ada satu gunung di belakang itu, gunung kulit pisang kamu yang kamu makan itu. Ya. Nah, di sana ya tidak ada kenyang, sehingga nggak pergi dua ke WC itu tidak ada. Nah, di sana bukannya kita repot-repot nyari mau metik buah-buahan, manjat butuh tangga, butuh perantara, ya. Bahkan dia buahnya malah di bawah, akarnya malah di atas, begitu. Disediakan untuk orang yang beriman dan bertakwa. Innal lil muttaqina ya faza. Jadi itulah keuntungan yang nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu surga. Surga ini semua ada di sana. Apapun yang kamu inginkan saat ini di surga nanti akan disediakan. Kalau kita mampu menahan hawa nafsunya ketika di masa di dunia. Maka ketika sudah di dunia ini sudah kita minum semua, kalaupun sekalipun dia telah pernah minum minuman yang haram, nanti di surga tidak akan diberikan. Sebenarnya di surga itu ada arak ya. Nah, kalau sekarang sudah minum arak ya di surga tidak ada lagi disediakan. Di sana banyak telaga, ya, ada telaga susu, ada telaga madu, ya. Apapun yang kita inginkan kegiatannya di sana, ya. Maka tak ada bandingan nikmat-nikmatnya di dunia dibandingkan dengan nikmatnya di surga, itu tidak ada bandingan. Suara terbaik di dunia kalau dibandingkan dengan suara di surga ini tidak ada bandingan. Makanan ternikmat di dunia ketika dibandingkan dengan di surga itu tidak ada bandingan. Minuman di dunia yang paling nikmat dibandingkan dengan di surga ini tidak ada bandingannya. Maknanya surga itu adalah tempat yang paling istimewa, tempat yang paling nikmat. Apalagi nanti kalau kita ketemu dengan Allah di sana, Allah melihat kita dengan penuh keridhaan, Allah melihat kita dengan penuh kasih sayang, Allah melihat kita dengan penuh mahabbah. Ini maka dikatakan la yatibul jannah illa biru'yatik. La yatibul jannah, surga tidak akan terasa nikmat kecuali dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jadi surga itu sudah nikmat sebenarnya, tapi sudah di surga kok tidak melihat Allah Ta'ala, itu katakan wah belum begitu nikmat ya. Maka ulama katakan illahi la yatajul jannah illa biru'yatik, ya Allah, surga itu tidak merasa nikmat illa biru'yatik, kecuali dengan melihat engkau. Jadi kita melihat Allah Ta'ala ini yang kita harap-harap terus. Jadi begitu sedih kita ke surga tapi tidak lihat Allah Ta'ala, itu kita minta melihat Allah Ta'ala. Ini tanda keridhaan Allah pada diri kita ya. Maka jangan lupakan Allah. Saat ini kita di dunia, kalau kita lupa Allah, Allah juga akan lupa dengan kita. Al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Pada hari ini kata Allah, besok di akhirat, pada hari ini saya lupa dengan kamu. Karena apa? Karena kamu dulu lupa dengan saya. Maka sekarang jangan kita lupa Allah, agar Allah tidak lupa dengan kita ketika besok kita bertemu Allah di akhiratnya Allah Ta'ala. Nah itulah ya, kata Sayyidina Ali, katakanlah orang yang sibuk mencari ilmu berarti dia sedang mencari surganya Allah Ta'ala, sedang dalam pencarian, sudah mencari. Maka kata Nabi, kalau saja dia sempatkan salah katorikon ya, insya Allah sahalallah. Kalau mau tuh tempuh itu jalan ilmu, insya Allah sahalallah, Allah akan mudahkan langkah kakinya jalan menuju surga. Bagaimana kita bilang mau surga tapi meluangkan waktu menempuh jalan menuju ilmu saja dia tidak mau ya, begitu. Kenapa ilmu kok menjadi jalannya surga? Karena dengan ilmu itu nanti kita akan diberitahu ini surga, ini neraka, ini jalan surga itu ke sini, jalan neraka itu ke sini, ini haram, ini halal, ini hukumnya makruh, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Dengan ilmu nanti akan mengetahui seperti itu. Nah ini namanya jalan-jalan surga. Sehingga kita lalui, kita minta pada Allah agar Allah memudahkan kita dapat yang haram kita tinggalkan, yang halal kita, yang haram kita tinggalkan, yang halal kita lewati. Itu orang yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat membedakan jalan surga, jalan neraka. Dia dapat melalui dengan mudahnya, yaitu dia telah mengamalkan ilmu-ilmu Allah yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Tetapi wa man kana fi talabil maksiat kannatin naru fi talabihi. Nah, sekarang nih, kalau tadi orang yang dia berjalan menuju majelis ilmu, dia orang yang mencari ilmu, ini berarti dia mencari surga. Sekarang kalau orang yang sedang maksiat, berarti dia sedang mencari neraka. Kan jangan maksiat. Sekali maksiat kamu sudah dicap oleh Allah Ta'ala. Ini cari neraka ini, cari neraka dicari. Dia bilang, iyalah saya cari neraka. Kalau semuanya masuk surga semuanya, yang masuk neraka siapa? Oh, malah dibuat apa? Main-main. Neraka kok dibuat main-main. Kalau semuanya di surga, orang sudah dibuat neraka, ya biar saya lah yang masuk neraka, nggak apa-apa. Emangnya kuat itu?
kamu masuk neraka, ya. Padahal neraka itu sekali siksaan katakanlah dibakar, maka kulit itu akan melepuh dan akan nanti diganti kulit yang baru. Kan kalau sudah kulit sudah melepuh, dia tidak terasa lagi sudah, maka ganti kulit yang baru lagi supaya terasa lagi panasnya, supaya terasa lagi siksaannya. Kayak gitu dibilang, oh paling masuk neraka itu, ya tidak boleh, tidak bisa. Neraka paling itu. Jadi jangan kita buat bahasa-bahasa yang meremehkan hal-hal demikian itu, ya. Nah, tidak, paling masuk neraka, nggak apa-apalah, saya maksiat saja, sekali saja ini. Nah, ini berarti dia nantang, ya, mencari kemarahan Allah ditantang gitu. Jadi kesimpulannya, orang yang sedang mencari ilmu yang manfaat itu dia fil haqiqah taliban lil jannah wa liridaillahi ta'ala. Dia adalah sedang mencari ridha Allah dan mencari surga Allah. Wa man kana muridan lil maksiyat kana fil haqiqah taliban lin nari wa lisuktillahi ta'ala. Orang yang sedang maksiat itu adalah hakikatnya dia sedang mencari neraka dan sedang mencari kemarahan Allah Ta'ala. Maka jangan bikin Allah marah. Allah marah ketika hamba ini bermaksiat. Wah, ini cari-cari masalah berarti, ya. Nah, cari-cari masalah. Biarlah saya mau masuk neraka saja, gak apa-apa. Nah, ini sudah dibikin Allah Ta'ala, ini sudah. Saya biarlah maksiat saja biar masuk neraka. Paling masuk neraka nggak apa-apa. Nah, ini namanya mencari kemarahan Allah Ta'ala. Padahal ini tidak kita perintah, Allah tidak perintahkan. Kata Nabi, kita tuh suruh meminta dua perkara, menjauhi dua perkara. Kalian hafal nggak doanya? Apalagi dibaca ketika salat tarawih itu. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ada berapa? Dua perkara yang diminta, juga dua perkara yang dihindari. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Begitu. Kami meminta nas'aluka ridhomu ya Allah, wal jannah dan surga, wa na'udzubika dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah, wa na'udzubika min sakhatika kebencianmu, kemarahanmu kepada kami, wan nar dan kami juga minta perlindungan neraka. Nah, ya, maka jangan maksiat. Kalau maksiat berarti dia sedang meminta kemarahan Allah dan meminta neraka. Padahal ini tidak diperintahkan. Kita mengkaji ilmu, berarti kita minta surga dan juga minta ridhonya Allah Ta'ala. Ya, maka itulah kita pahami begitu sehingga kita ngerti jalan surga, jalan neraka. Maka maksiat itu, ya, banyak tuh.
kan dosa kecil. Nah, ini kan dosa kecil. Ya dosa kecil tapi kan maksiat. Maksiat. Walaupun dosa kecil itu ya maksiat. Maka satu kali maksiat maka akan tumbuh satu titik hitam di dalam diri kita. Sehingga semakin dia banyak maksiat maka hitam pekat dalam hati kita. Semakin hitam lagi ya sudah, itu sudah kronis ya nanti itu ya. Agama tidak bisa masuk, nasihat tidak bisa masuk. Dia suka gemar terhadap kemaksiatan, benci kepada ketaatan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, demikianlah ini pelajaran bagi kita ya. Kita sebagai santri kita ingat itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah, pesan daripada Rasulullah, pesan daripada para sahabat. Ya, ada Nabi katakan santri lagi ngaji kok meninggal sabilillah. Ya, ada dikatakan siapa yang lagi ngaji berarti dia sedang mencari surga. Siapa yang lagi maksiat berarti dia sedang mencari neraka. Mau surga apa neraka? Surga apa neraka? Surga. Ngaji ya yang sungguh-sungguh sehingga nanti sampai mendapatkan surga, sampai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan untuk dapat amal dan menyampaikan. Insyaallah ini saya bisa sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di sini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.